Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Rudi Kriswanto Lubis, peserta Latsar golongan 3 angkatan 17 kelompok 2 yang diselenggarakan oleh LPP Agro Nusantara wilayah Medan. Saat ini saya akan membuat podcast tentang penerapan nilai-nilai dasar anti korupsi. Berbicara anti korupsi berarti kita harus ada aksi integritas. Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik, tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Nilai-nilai anti korupsi ada 9. Yang pertama, jujur, disiplin, tanggung jawab. Yang kedua, yang termasuk dalam etos kerja, seperti mandiri, kerja keras, dan sederhana. Yang ketiga, sikap, seperti adil, berani, dan peduli. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, mengapa pada kenyataannya masih banyak yang berada pada garis kemiskinan? Salah satunya adalah masih tingginya angka korupsi di Indonesia. Bagaimanakah cara kita agar terhindar dari korupsi, terutama di wilayah kita bekerja? Yang pertama, memiliki kesadaran anti korupsi. Seyogianya, kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan suatu saat akan diminta pertanggungjawabnya, sehingga apabila kita baik, maka akan baik pertanggungjawabnya di mata Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, internalisasikan nilai-nilai dasar anti korupsi, yaitu dengan berbuat baik, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Yang ketiga, cara kita agar terhindar dari korupsi adalah mengambil peran sebagai tunas integritas, yaitu sebagai anti korupsi. Penerapan 9 nilai anti korupsi di unit organisasi tempat saya bekerja, yaitu Puskesmas Aikraso. Yang pertama, nilai kejujuran, yaitu tidak menitip atau memanipulasi absensi kehadiran yang direkap tiap bulannya. Yang kedua, nilai disiplin, yaitu ditunjukkan dengan datang tepat waktu agar pelayanan kepada pasien tidak terganggu. Yang ketiga, tanggung jawab, ditunjukkan dengan tupoksi kita untuk melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, bukan mendelegasikan perawat gigi. Yang keempat, mandiri, yaitu dengan cara terlaksana apabila perawat gigi sedang berhalangan hadir, maka kita bisa bekerja sendiri apabila perawat yang lain masih sibuk. Jadi kita tidak bergantung kepada orang lain, maka akan mendapat nilai mandiri. Yang kelima, nilai kerja keras, yaitu terkadang atasan memberikan wewenang atau tugas mendadak dan harus segera diselesaikan, maka kita harus sungguh-sungguh dalam mengemban tugas tersebut. Yang keenam, sifat sederhana, berpenampilan dan perilaku biasa saja agar ada persamaan dan tidak ada kecemburuan sosial antar sesama. Yang ketujuh, nilai berani, yaitu berani menyampaikan usul saran. Yang kedelapan, nilai peduli, jika rekan kerja sakit, kita tetap membantu tupoksinya agar pelayanan tidak terganggu. Yang terakhir adalah nilai adil, yaitu melakukan pelayanan yang sama terhadap siapapun dengan sikap yang ramah, sopan, dan santun. Mari kita cegah korupsi mulai dari diri kita sendiri. Stop korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.